Anda diutus oleh Tuhan. Hei Syam Laode, pergilah ke pedalaman Afrika. Sampaikanlah di sana kebenaran, ajarlah di sana kebenaran. Tetapi para pemimpin-pemimpin di daerah tersebut pasti tidak akan suka dan mereka akan membunuhmu. Mereka akan menyalibmu di sana. Pertanyaan saya kepada Anda lari atau Anda laksanakan tugas dari Tuhan itu? Ya jelas Bang, yang namanya mengajarkan kebenaran itu di mana saja kita berada ya kita bertahan apapun itu yang terjadi. Oke, jadi Anda tidak lari ya? Iya, namanya kita mengajarkan kebenaran itu Pak. Apapun resikonya itu kita harus hadapi. Namanya kebenaran, apalagi kebenaran yang menyangkut agama itu berarti itu namanya. Baik, cukup. Bukan itu poin kita. Baik. Kemudian setelah Anda sampai kepada kaum tersebut, Anda sampaikan kebenaran. Ya, sebagian orang-orang menerima Anda, masuklah ajaran itu. Tapi para pemuka-pemuka itu, para pemimpin-pemimpin itu menghasut rakyat untuk menyalib Anda. Pertanyaan saya sama Anda, apa tujuan sakral mereka menyalib Anda? Kalau untuk itu Bang, saya kurang mengerti karena kan lain keyakinan begitu kan. Ya mungkin orang-orang yang sepaham dengan... Iya, makanya pertanyaan Anda itu sudah mengada-ngada tujuan sakral. Ya nggak ada tujuan sakral mereka menyalibkan Anda. Mereka menyalibkan Anda itu karena mereka tidak terima apa yang Anda omongin. Begitu loh, gimana sih? Nangkep gak sih orang nih? Kenapa orang-orang pada botol ya? Kami berpendapat bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Apa emang harus dengan, berarti dalam hal ini Bang, ini Yesus ini dia mengajarkan hal-hal yang tidak benar supaya biar disalib supaya dia tumbal begitu kan untuk umatnya. Apa itu memang harus dia lakukan? Iya, karena Anda masih punya pikiran bahwa orang-orang yang menyalib itu mereka sedang melakukan ritual. Tembok mana tembok ini? Tapi jangan salah, banyak orang Kristen itu berpikir seperti Anda ini. Jadi orang-orang yang menyalib itu tujuan mereka mau menumbalkan Yesus begitu, ya kan? Karena kebanyakan orang begitu kan? Orang pengikut Yesus itu dia punya statement bahwa itu Tuhan Yesus itu disalib itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Apa emang harus berarti dalam hal ini Bang? Yesus makanya Rudi Iskariot yang mencret, saya yang nyebokin. Bang, tadi itu saya udah bikin satu umpama yang bagus loh. Umpama saya itu tadi sudah bagus loh. Coba ikutin dulu ya, Syam Laode ya. Coba pelan-pelan. Anda bayangkan nih, bayangkan. Anda diutus oleh Tuhan. Sudah bisa membayangkan? Iya. Wahai Syam Laode, pergilah kepada kaum A. Beritakanlah di sana tentang kebenaran. Orang-orang akan mendengarkan engkau. Tetapi para pemimpin-pemimpin akan menghasut rakyat untuk menyalibmu. Dan engkau akan disalibkan di sana. Pertanyaan saya kepada Anda. Apakah Anda mau lari dari tugas yang diberikan kepada Anda itu atau Anda jalankan? Walaupun Anda tahu Anda nanti akan disalibkan di sana. Iya, tidak akan lari. Kan? Oke, Anda laksanakan. Pertanyaan saya. Ketika Anda di sana disalibkan oleh orang-orang tersebut, apakah orang-orang tersebut sedang melakukan ritual penebusan dosa? Ya, itu kan yang melakukan ritual itu. Sebentar, dijawab dulu. Apakah orang-orang yang menyalib Anda itu mereka sedang menumbalkan Anda untuk menebus dosa? Ya, tidak. Ya, tidak. Begitu juga ketika Yesus disalibkan, orang-orang tersebut tidak sedang menumbalkan Yesus untuk penebusan dosa. Itu pemahamanmu sendiri. Begini. Oke, lalu singkat cerita, Anda menyampaikan di situ firman Tuhan, kemudian orang-orang menerima, kemudian sebagian orang-orang tidak menerima dan menyalibkan Anda. Ketika Anda disalibkan, kemudian Anda di situ mati. Matinya Anda di situ, mati karena menjalankan tugas. Betul tidak? Iya, betul. Nah, ketika Anda mati dalam menjalankan tugas tersebut, artinya di mata Tuhan yang mengutus Anda menang atau kalah di situ? Ya, jelas menang lah, Bang.
Iya, di mata orang yang menyalib Anda kalah. Tapi di mata Tuhan Anda menang. Anda memuaskan hati Tuhan yang mengutus Anda itu. Bahwa Anda menjalankan perintahnya. Sampai Anda mati, Anda tidak belok ke kanan, belok ke kiri. Nah, ketika Anda mati di salib itu, maka Tuhan melihat Anda itu sebagai orang benar. Yang Anda itu melakukan apa yang saya perintahkan. Sampai Anda pada matinya. Nah, pada peristiwa penyaliban itu juga seperti itu. Ketika Yesus mati, darahnya tertumpah, itulah yang menjadi korban persembahan yang harum, yang berkenan kepada Bapa di sorga. Begitu loh. Makanya benar begitu loh. Karena orang nggak ada yang bisa jalankan itu. Adam jatuh ke dalam dosa. Nabi-nabi lain jatuh ke dalam dosa. Semuanya jatuh ke dalam dosa. Gagal semua. Hanya Yesus yang berhasil. Begitu. Makanya darahnya yang tertumpah itu, kematiannya itu merupakan persembahan kepada Bapa yang berkenan. Dan disitulah dia mengadakan penebusan dosa. Jadi yang menebus dosa itu Yesus, bukan orang-orang yang nyalib itu. Sampai sini paham nggak? Pengertiannya menebus dosa itu, Bang, menebus dosanya siapa itu? Baik, begini, saya jelaskan. Dulu di dalam hukum Taurat, menurut hukum Taurat, ada yang disebut imam. Nah, imam ini setahun sekali dia itu mengadakan pendamaian terhadap antara umat dengan Tuhan. Jadi kalau umat berbuat dosa, umat ini harus sebenarnya umat itu harus ditumpahkan darahnya. Kalau ada orang bikin dosa itu darahnya harus ditumpahkan. Kalau orang mencuri, berzina itu harus ditumpahkan darahnya menurut hukum Taurat. Nah, makanya Tuhan mengadakan pendamaian. Jadi jangan mereka yang ditumpahkan darahnya. Harus ada yang namanya penebus. Nah, makanya imam tuh bawa darah lembu, darah domba yang dibawa. Apa maknanya? Ada makna teologis di situ. Makna teologisnya adalah bahwa setiap pelanggaran itu harus dibayar dengan darah. Dosa itu harus dihukum. Dan hukumannya itu adalah darah. Darahnya harus ditumpahkan. Nah, tetapi karena Tuhan mengasihi manusia, seperti kalau anak Anda mau dihukum mati, Anda pasti nggak mau. Karena Anda sayang kan? Anak Anda melakukan dosa. Dia harus digantung sebenarnya. Tapi Anda sayang. Bagaimana caranya melepaskan anak Anda ini dari hukuman mati? Harus ada penebusnya. Nah, makanya imam itu membawa darah kepada Tuhan. Simbol untuk meredakan amarahnya. Jadi darah ini dibawa kepada Tuhan untuk meredahkan murka Tuhan yang menyala-nyala. Begitu. Nah, tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus sebagai imam, dia tidak bawa darah domba. Dia tidak melakukan pendamaian tiap tahun seperti imam-imam menurut hukum Taurat. Di dalam perjanjian baru, Yesus membawa darahnya sendiri. Jadi ketika darahnya itu tertumpah, ya, ketika dia mati di situ darahnya tertumpah, dia persembahkan itu sebagai persembahan yang berkenan kepada Bapa di surga. Di situ dia melakukan pendamaian. Begitu. Makanya karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Semua manusia itu dihukum karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam. Tetapi karena kebenaran satu orang, yaitu Adam yang kedua, maka semua manusia beroleh pengampunan dan kebenaran. Nah, jadi orang-orang Kristen itu, ya, kalau seandainya masuk ke dalam pengadilan, ada Yesus di depan yang membela kami. Makanya kami ini adalah orang-orang yang ditebus oleh Yesus. Ibarat kata, Bang, kalau kami masuk ke pengadilan, Yesus di depan kami. Yang dilihat tuh Yesusnya. Kalau yang dilihat kami, ya kami berdosa, Bang. Penuh dosa, nggak ada yang sempurna. Nah, makanya Yesus berada di depan. Yang dilihat tuh Yesusnya, bukan kaminya. Begitu, makanya Yesus membenarkan, Yesus menebus menjadi juru selamat. Begitu. Nggak ada yang bisa lolos dari hukuman pengadilan Tuhan. Semuanya dosa. Semuanya cacat, Bang. Semuanya jatuh dalam dosa. Begitu. Makanya Bapa di sorga itu ngelihat Yesus. Bukan ngelihat orang Kristennya. Kalau orang Kristennya banyak dosa. Begitu. Yang dilihat Yesusnya itu. Begitu. Makanya dia jadi penebus kami. Itu ajaran Kristen itu. Nah, tetapi barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus,
Barang siapa yang sudah dibayar oleh Yesus bukan dengan emas, dengan perak, tapi dengan darahnya Yesus, maka orang tersebut miliknya Yesus. Nah, orang yang menjadi milik Yesus adalah kepunyaan Yesus. Kalau orang kepunyaan Yesus berarti siapa? Tuan kami. Pemilik kami siapa? Yesus. Kalau Yesus pemilik kami, apa kata Yesus? Kami nurut. Jadi jangan bilang, "Ten, maling aja, kan udah ditebus sama Yesus." Ah, itu goblok. Bukan begitu. Kami kan sudah dimiliki oleh Yesus. Tuan kami, sang empunya kami itu sekarang Yesus. Masa kami mau mengkhianati Tuan kami? Paham nggak Anda yang saya jelaskan? Jangan-jangan Anda nggak paham lagi nanti ini. Sekarang Anda udah paham apa itu Kristen? Iya, jadi jangan Anda bilang orang yang mau menyalib Yesus untuk menebus dosa. Iya, bukan begitu pikirnya. Gitu loh. Nah, mungkin ya, sekarang udah clear kan? Makanya jangan Anda ngomong sama orang Kristen yang nggak pernah belajar Alkitab. Banyak orang nggak pernah belajar Alkitab. Pokoknya nebus dosa. Untuk apa Yesus disalib? Nebus dosa. Ya akhirnya jadi begini. Ya oke Pan, begini Pan. Gitu loh. Intinya kesimpulannya begini. Artinya ini mantap ini acaranya Abang ini. Baguslah. Ya. Ya, Jadi, makanya kalau sudah seperti itu, seperti itu, Anda jadi ngerti apa itu Kristen kan? Ngerti apa itu penebusan dosa kan? Ngerti ya? Ngerti sekarang ya? Mantap kalau sudah begitu. Oke. Pertanyaan terakhir sekarang kepada Anda. Anda berdosa nggak? Ya. Oke. Menurut Anda, jikalau Anda berdiri di hadapan Tuhan untuk diadili, menurut Anda layak nggak Anda? Sempurna nggak Anda? Ya, tidak ada manusia yang sempurna, Bang. Nggak sempurna. Makanya Anda perlu Yesus. Kenapa Anda perlu Yesus? Karena Anda pasti akan dihukum kalau Anda tidak berdiri di belakang Yesus. Karena Anda pikir Tuhan Anda itu, ya karena Tuhan Anda kompromi dengan dosa. Karena Anda pikir Tuhan itu, dosa dikit nggak apa-apa lah. Iya. Makanya begini. Makanya manusia begini. Bang, tidak mau menyembah kepada mayat. Ya Anda yang menyembah kepada mayat. Yang menyembah kepada mayat itu Anda, Syamla Ode. Aduh. Begini, Syamla Ode, saya tanya dulu, sebentar. Saya tanya dulu. Muhammad, dia masih hidup atau sudah meninggal? Iya, sudah meninggal. Berarti mayat? Iya. Kalau untuk kan bukan kita tenang. Berarti mayat? Iya. Mayat nggak? Mayat nggak? Iya, betul. Oke. Anda ikuti? Iya, ajarannya. Iya, makanya saya bilang Anda itu pengikutnya, ajarannya orang mati. Orang mati diikutin. Datanglah kepada Yesus, Sang Firman yang hidup. Akulah jalan dan kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang berjalan bersama Yesus, itu dipimpin oleh orang yang mengerti jalan kepada hidup yang kekal. Sementara orang yang berjalan dipimpin oleh orang yang ada di kuburan, itu adalah orang-orang yang dituntun oleh orang yang nggak tahu jalan kepada hidup yang kekal. Mengapa Anda menyerahkan hidupmu dipimpin oleh orang mati? Mengapa Anda menyerahkan hidupmu? Kan sebenarnya agama ini kan berbicara tentang hidup yang akan datang, betul nggak? Betul nggak? Iya. Berbicara tentang kehidupan kekal atau bahasa awamnya surga, betul? Iya. Oke. Mengapa Anda mau dipimpin oleh orang yang ada di kuburan menuju surga? Aduh, susah. Oke lah. Intinya yang mau saya sampaikan begitu ya, Syamla Ode. Gini, pelajari apa itu isi Al-Quran, pelajari apa itu isi Injil. Yang saya lihat selama ini apa? Orang-orang ini apa? Orang-orang ini gede nafsunya. Besar ngomong. Kemauan ngomongnya itu lebih tinggi ketimbang kemauan belajarnya. Ya, terlalu nafsu mau ngomong, mau bantah. Belajar, nggak mau. Begitu. Jadi, belajarlah,
nanti akan kau dapati yang tertulis di dalam Al-Quran bunyinya. Sesungguhnya di dalam Injil dan Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Quran datang bukan mau membantah Injil, bukan mau membantah Taurat. Al-Quran datang mau membenarkannya. Tetapi kalian malah mendengar orang-orang yang berkata, jangan kau baca Injil, jangan kau baca Taurat, nanti jadi Kristen. Jadi, saya berpesan kepada Anda, Laode, ya, Al-Quran memerintahkanmu untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tetapi yang kau lakukan sekarang adalah kamu beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Itulah, Bang, begini, Bang. itu yang ada Dulu, Bang. memenuhi rumah Anda. Sekarang saya tanya coba, di rumah Anda ada nggak kitab-kitab yang sebelum Al-Quran? Tidak ada, Bang. Di rumah Anda ada nggak kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Hadis, fikih, kitab ini, kitab itu, ada nggak? Tidak ada, Bang. Hadis nggak punya? Hanya Al-Quran semata. Kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Hadis, tuntunan cara sholat, doa ini, Iya. ada nggak? Nah itu kitab-kitab yang sesudah Al-Quran itu. Nah, justru malah Anda beriman kepada itu. Al-Quran tidak pernah memerintahkan, dengar, Al-Quran tidak pernah memerintahkan berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Tidak pernah. Al-Quran malah memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Ya, jadi itu saja WAOD. Jangan terlalu banyak Anda ngomong, nafsu ngomong, tapi belajarlah dulu. Oke ya, seperti itu ya. Oke? Oke, Bang. Yang jelas kesimpulannya begini, Bang. Kesimpulannya begini. Ya, Jangan ngomong kesimpulannya. Kesimpulannya Anda belajar. Kesimpulannya buka dan belajar. Jangan udah dibilang, barusan lu tadi bilang, jangan ngomong dulu, belajar dulu. Aduh, berat. belajar yang tidak sesuai dengan pikiran, Bang. Apa? Artinya begini, Bang, yang namanya kita kepercayaan itu, Bang, dari hati nurani, bukan dari intimidasi. Oke, baiklah. Saya turunkan ya. Selamat malam.